KGC, senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan teman-teman dalam ibadah hari Sabtu ini. Dan sebelum mulai ibadah, alangkah baiknya teman-teman mulai klik tombol subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa hidupin loncengnya. Jadi teman-teman bisa tahu video-video KGC berikutnya. Jadi sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, alangkah baiknya kita menyiapkan hati kita untuk Tuhan. Kita ingin baca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 59 ayat 16. Mazmur 59 ayat 16 dikatakan, "Tetapi aku menyanyi tentang kekuatan-Mu. Setiap pagi aku menyanyi dengan nyaring tentang kasih dan kesetiaan-Mu. Sebab Engkaulah tempat pengungsianku, tempat aku berlindung di waktu susah." Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa atas setiap kami ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan. Dimanapun kami berada, apapun kesesakan yang kami alami pada saat ini ya Tuhan, kami ingin Tuhan pada sore malam hari ini Tuhan bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Hadirlah dalam ibadah kami ya Tuhan. Lingkupi kami Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji, kami siap bersorak. Di dalam nama anak Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Come on. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open.
impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe in you, Lord. I believe in you, Lord. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal dan terakhir, mencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu.
setia. Yesus Tuhan, hanya Kau Tuhan, Bapakku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan saat malam hari yang indah ini Bapa. Kami boleh datang menghampiri Engkau kembali Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu, urapan kuasa-Mu nyata bagi kami. Tuhan Yesus, Engkau dahsyat. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Yuk sama-sama katakan, sebab Dia besar. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Haleluya. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Oh, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Bersama serukan, tiada seperti Engkau. Amin. Sebab Engkau besar Tuhan, sebab Engkau dahsyat, sebab Engkau luar biasa Tuhan. Kami perkatakan Tuhan kami luar biasa. Engkau Allah kami yang hebat bagi kami. Kuatkan iman kami senantiasa. Bila roh kami menyala-nyala karena Tuhan. Bersyukur pada saat ini Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semuanya karena berkat kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa bagi kami. Bapa, kami berdoa pada saat malam hari yang indah ini. Saat kami mendengarkan firman Tuhan. Saat kami merenungkan akan firman Tuhan. Saat kami Tuhan mendengar akan kuasa-Mu Tuhan terdengar saat ini. Kami berdoa dalam nama Yesus. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada ikatan-ikatan terlepas oleh karena Tuhan. Mujizat Allah terjadi bagi setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Roh Kudus penuhi hati kami saat ini. Roh Kudus jamah kami saat ini. Roh Kudus biarlah kiranya pimpin akan ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Dan biarlah Roh Kudus Engkau memberikan kami roh sukacita dan hati kami penuh dengan gembira oleh karena Tuhan Yesus ada dalam hati kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari bersama-sama yang diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom. Selamat malam teman-teman yang dikasihi Tuhan. Kalian luar biasa, katakan amin. Kalian hebat, katakan amin. Malam ini kita mau belajar bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema yang berjudul faith. Dengan judul faith, katakan faith. Katakan iman. Haleluya. Berbicara tentang iman. Alkitab banyak sekali mengajarkan tentang bagaimana kita beriman. Bahkan Tuhan Yesus sendiri memberikan kita, mengajarkan kita untuk kita beriman. Karena apa? Karena letak kuasa Tuhan dari perkataan yang luar biasa. Bumi diciptakan oleh karena firman. Kita diciptakan dan kita boleh ada semuanya oleh karena berkat Tuhan. Firman Tuhan dalam Matius 4 ayat 4. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, hari ini kita belajar tentang faith, tentang percaya, tentang iman.
Alkitab, kalau kita mau berbicara, ada beberapa, mungkin banyak, kita ambil salah satu saja. Ada beberapa, kita ambil salah satu tentang perempuan wanita yang 12 tahun mengalami pendarahan. Dia memiliki iman. Dia memiliki percaya. Asal ku jamah saja jumbai jubahnya, aku sembuh. Markus 5 ayat 25 sampai dengan yang ke-34. Wanita yang 12 tahun ini dia punya iman. Ku jamah jumbainya, aku sembuh. Dan apa yang terjadi? Di ayat Markus 5 ayat yang ke-34 dikatakan, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Katakan wow. Hanya menjamah jumbai jubah Yesus, wanita 12 tahun ini sembuh. Kalau teman-teman baca di dalam Markus 5 tadi, ayat yang ke-25 sampai 34, dia dikatakan bahwa adalah ayat 25, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Hanya menjamah jumbai jubah Tuhan, dia sembuh. Sampai Tuhan sendiri mengatakan, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Siapa lagi? Yang di Alkitab. Lukas 7. Lukas 7. Ayat yang Lukas 7 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Di situ dikatakan bahwa Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Perwira ini percaya bahwa perkataan Yesus itu memiliki kuasa. Dia percaya. Dikatakan di sini ayat yang ke-8, Lukas 7 ayat 8, sebab aku sendiri seorang bawahan dan jika di bawahku ada pula prajurit, jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah kujumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Katakan wow, hanya percaya perkataan Yesus. Katakan aja Tuhan, katakan aja apa yang Tuhan mau katakan. Dan apa yang terjadi? Hambanya sembuh. 12 tahun tadi hanya menjamai jubah, menjamah jumbai jubahnya, dia sembuh. Ibrani 11 ayat yang pertama. Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mari sekali lagi kita baca sama-sama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Katakan iman. Katakan iman. Apa yang saat ini menjadi pergumulan kita? Apa yang saat ini menjadi pikiran kita? Belajar berfirman memperkatakan firman Tuhan. Mari kita buka, kita mau belajar. Markus 11. Markus 11 ayat yang ke-12. Markus 11 ayat 12 sampai dengan yang ke-14. Markus 11 ayat 12 sampai dengan ke-14.
Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh, ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Ayat 14, maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Ayat yang ke-20. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi yang sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Diceritakan sini bahwa Yesus itu melihat pohon ara yang berdaun. Dan dia ingin buah daripada pohon ara tersebut. Dan ternyata tidak ada buah. Ayat 14, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Wow, Tuhan Yesus mengatakan kepada pohon ara tersebut. Dan pagi-pagi, murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara yang dikatakan Yesus tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Murid-muridnya bingung, Guru, itu pohon sudah mati. Tapi apa? Tuhan ajarkan seperti ini. Yesus menjawab mereka, ayat 22, percayalah kepada Allah. Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Miliki iman. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan kita, percayalah kepada Allah. Barang siapa berkata kepada gunung ini beranjak dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Katakan wow. Miliki iman. Miliki iman. Bagaimana cara memiliki iman? Mari berdoa. Baca firman Tuhan. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan. Tuhan Yesus ajarkan, bahkan dikatakan sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya akan terjadi. Nah, di sini Tuhan kasih rahasianya. Ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kau minta. Kunci untuk kita bisa beriman, minta sama Tuhan. Mintalah maka akan diberi, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Minta kepada Tuhan. Apa yang menjadi bebanmu saat ini? Kesehatankah? Ekonomikah? Kehidupankah? Masa depankah? Minta kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya kita memiliki iman? Dikatakan doa. Pertama, minta. Dan doakan. Berdoa untuk apa yang saat ini engkau gumulkan. Berdoa saat hatimu itu kacau. Berdoa saat hatimu itu khawatir. Berdoa waktu hatimu itu lagi dalam galau. Berdoa kepada Tuhan. Kuncinya, minta, berdoa. Dan yang ketiga, dikatakan percayalah. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Dengan iman, aku terima.
Mungkin saat teman-teman berdoa pagi hari untuk menghadapi hari yang baru, mungkin bisa berdoa dalam nama Yesus. Hari ini langkahku diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, hari ini langkahku beruntung karena Tuhan. Dalam nama Yesus, hari ini langkahku penuh dengan keajaiban Tuhan. Bahkan kita bisa berdoa, bulan ini adalah bulan berkat bagiku. Bulan ini adalah bulan kesembuhan bagiku. Sembuh secara ekonomi, sembuh secara jasmani, sembuh secara rohani. Bahkan kita bisa bilang, kita berdoa, tahun ini adalah tahun pemulihan bagi keluargaku. Bahwa tahun ini adalah tahun kesembuhan bagi orang tuaku. Tahun di mana aku boleh melihat Engkau memberkati aku. Percaya, minta, doakan, percaya. Mari kita buka 1 Tuarik 4 ayat 9. 1 Tuarik 4 ayat 9. 1 Tuarik 4 ayat 9 sampai 10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian ini, katakan kiranya. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah, oh, dan memperluas daerahku. Melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari dengan iman katakan sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Katakan luar biasa Tuhan Yesus. Katakan luar biasa Tuhan Yesus. Mari angkat jempol kita bagi Tuhan. Dua-duanya angkat jempol.
Kita katakan, Yesus Engkau dahsyat. Yesus Engkau dahsyat. Yesus Engkau dahsyat. Yesus Engkau luar biasa. 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai yang ke-10 tadi, ayat 4 sampai 9, 10. Kata-kata yang sangat luar biasa. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Dia berdoa. Dia berdoa. Dia minta. Dia berdoa. Dia percaya. Dikatakan, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah. Kata kuncinya percayalah. Percayalah. Dikatakan percaya. Seperti anak kecil yang dijanjikan orang tuanya. Nah, nanti kita beli es krim. Waktu menangis. Mungkin anak kecil menangis. Udah nanti kita beli es krim. Pada waktu anak kecil tadi mendengar bahwa akan beli es krim, mungkin dia diam. Kenapa? Dia percaya bahwa orang tuanya akan memberi es krim bagi dia. Katakan percaya. Katakan percaya. Roma 4 ayat 18 dan 20. Itu tentang Abraham. Dikatakan sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Tapi Abraham itu berharap. Maka ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang. Dia percaya. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Saya tidak tahu apa yang teman-teman hadapi saat ini. Saya tidak tahu apa yang engkau alami saat ini. Tapi yang saya tahu, apapun yang engkau hadapi, itu hanyalah sekedar nama. Nama masalah kita, nama penyakit kita, nama problem kita, sekedar nama. Tapi saya ingin katakan kepada teman-teman bahwa kita punya nama yang sanggup mengatasi segala nama. Nama di atas segala nama. Namanya adalah Yesus Kristus Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan
kemuliaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kalau iman kita saat ini goyah, kalau saat ini iman kita sepertinya tidak memiliki saung, saya ingatkan, kita punya Tuhan yang kita bisa percaya. Kita punya Tuhan yang hidup. Milikilah iman, percayalah. Milikilah iman, percayalah bahwa apa yang kau alami saat ini pasti akan dibuat Tuhan indah. Karena Tuhan sanggup memberikan jalan keluar bagi kita yang mengalami jalan buntu. Mungkin kau katakan, saya mengalami masalah yang seperti benang kusut. Tenang, saya mau katakan bahwa ada Yesus yang sanggup mengurai benang kekusutan hidupmu, sehingga menjadi kembali lurus oleh karena Tuhan. Saya rindu kita berdoa bersama-sama. Mari satukan hati kita. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Apapun yang kami alami Tuhan saat ini, apapun yang kami alami Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup memberikan kami kemenangan. Engkau Tuhan yang sanggup memberikan kami mujizat. Kami percaya Tuhan. Kami percaya kami yang sakit sudah disembuhkan. Kami yang berbeban berat sudah dilegakan. Kami yang mengalami jalan buntu, kami percaya Tuhan buka jalan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami yang tidak percaya ini untuk lebih lagi percaya kepada Tuhan. Mari Bapa, Engkau memberkati anak-anak-Mu Tuhan yang boleh menyaksikan Tuhan akan program ini. Berkati Bapa, lindungi Tuhan, sertai pekerjaan, usaha, pelayanan, keluarga, semuanya diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu masih terjadi. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Berkat-Mu Bapa atas bangsa kami. Pulihkan bangsa kami, sembuhkan bangsa kami dari corona. Pulihkan ekonomi bangsa kami Tuhan. Biarlah bangsa kami diberkati Tuhan. Kami percaya Engkau dahsyat dan luar biasa Tuhan. Berkat-Mu juga ada atas anak-anak muda-Mu Tuhan yang menyaksikan akan program ini. Engkau yang mengangkat mereka terus naik-naik, bukan menjadi turun, menjadi kepala bukan ekor. Dan Engkau yang membuat mereka berhasil Tuhan. Setiap langkah mereka diberkati Tuhan. Setiap langkah mereka disertai dengan mujizat. Setiap langkah mereka disertai dengan keberuntungan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan kami berdoa Bapa bagi gembala kami. Berkat-Mu bagi gembala sidang kami. Dan juga istri, anak-anak, dan juga cucu menantu. Semua diberkati, dilindungi Tuhan. Diberikan daya tahan tubuh yang kuat, imunitas yang kuat. Dijauhkan dari segala sakit penyakit pembinasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Akhirnya Tuhan pada malam ini, kami percaya bila roh kami terus menyala-nyala. Dan kami percaya Tuhan, doa orang benar besar kuasanya. Kami mau Tuhan hidup kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa. Dan semua yang diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.